Selanjutnya mau persilakan kepada kita bersama kalau Ustaz Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binatil qabul wal husul wa ijabah kulli mas'ul wa naili kulli ma'mul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim. Amma ba'du. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha, rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam Senin di minggu pertama, Allah takdirkan kembali kita semua hadir di majelis yang mulia ini. Tidak ada yang bisa kita minta dari Allah di majelis yang mulia ini kecuali mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Istiqomah terus sampai ajal menjemput kita, kita masih terus hadir ke majelis ilmu atau hadir ke majelis ta'lim. Jadi kalau ada yang ngomong mudah-mudahan itu Pak, jangan dianggap enteng tuh Pak ya, jangan dianggap remeh. Mudah-mudahan. Kalau orang udah ngomong mudah-mudahan itu berarti apa? Hatinya udah nyambung sama Allah. Betul nggak Pak? Mudah-mudahan, udah yang diingat pasti Allah, hatinya pasti kepada Allah. Nah makanya ketika ada kata mudah-mudahan ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil, karena kita sudah tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kata para ulama, min ahammil wasail allati tu'inu ala istiqamah, penyebab orang bisa istiqomah, karena kita tadi mintanya istiqomah jamaah sekalian. Jadi penyebab yang paling
top, yang paling top chair gitu kalau jamu sih ya, yang paling hebat itu agar kita diberikan istiqomah adalah apa? Al-isti'anah billah fi kulli waqtin wa halah. Jadi yang pertama itu kalau pengen istiqomah, Bapak Ibu sekalian, minta dulu sama yang ngasih istiqomah. Sebelum ngapa-ngapain nih Bapak Ibu, pertama kalau ingin istiqomah, al-isti'anah billah, minta tolong, minta sama Allah, berdoa sama Allah biar dikasih istiqomah. Itu yang paling penting. Di urutan pertama kata para ulama, minta dulu sama Allah. Ya. Karena kalau Allah mau ngasih istiqomah, ya kalau sudah diminta ngasih, semales apapun kita, sesakit apapun kita, Bapak Ibu sekalian, berangkat ke majelis ilmunya. Itu karena dipilih Allah diistiqomahkan ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Minta sama Allah karena Allah yang menggerakkan hati, Allah yang melangkahkan kaki semua. Gitu ya. Ada orang gak punya duit bisa naik haji, Pak. Pernah dengar nggak Pak gitu Pak? Nggak punya apa-apa, malah maaf kerjanya pun sepertinya nggak mungkin ini naik haji. Tukang es cendol misalkan, ada lagi tukang bubur naik haji, ya, tukang apa pemulung malah Pak ya, banyak itu kalau bulan haji di TV-TV itu disiarin. Masya Allah tuh ya. Secara logika Pak, saya yakin orang ini hubungan sama Allahnya kuat biasanya orang begini tuh. Gitu, makanya Pak, ketika kita ingin haji misalnya, ingin apapun yang secara logika mungkin kayaknya nggak mungkin kita, tapi kalau Allah kun fayakun, semuanya jadi mau. Maka istiqomah pun kata para ulama syarat awalnya harus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak hanya doa, harus ada ikhtiar-ikhtiar lain. Salah satu lagi ikhtiarnya biar kita bisa istiqomah, termasuk istiqomah ke majelis ilmu, kata para ulama, musahabatus sholihin wa mujalasatuhum. Cari lingkungan yang bisa mendukung kita istiqomah, cari tongkrongan, cari orang-orang yang istiqomah. Gitu Pak. Makanya ada istilah hijrah itu gak bisa sendirian. Perlu teman. Bapak kalau ingin jadi orang baik perlu pendukung. Istri mendukung, anak mendukung, teman mendukung, enak nanti baiknya. Tapi kalau kita mau bener nggak ada yang mendukung, di keluarga nggak ada yang dukung, ya kuat-kuatnya setahun nanti Pak. Maka istiqomah pun demikian kata para ulama, cari lingkungan, tongkrongan yang bisa mendukung kita bisa istiqomah. Jadi susah istiqomahnya kita kalau sama orang yang sholat ke masjid aja enggak Pak misalnya. Susah istiqomah hadir ke majelis ilmu yang nggak pernah ketemu di majelis ilmu. Ayo nempel sama orang-orang apa? Orang-orang yang setiap malam Senin pasti berangkat orangnya. Bergaul sama mereka nanti nular Pak. Betul nggak? Nular nanti Pak. Lama-kelamaan nular. Orang yang hidupnya sama kiai, Bapak Ibu sekalian, mungkin hari itu nggak langsung pinter, nggak langsung jadi kiai mungkin Pak. Tapi minimal dari gayanya udah gaya kiai Pak. Biasanya kalau belanja, misalkan makanan saja, pakaian saja, karena tiap hari dekat sama kiai, mulai ngelirik sorban Pak. Betul nggak? Ah pengen kayak kiai itu, nyari sorbannya yang mirip, nyari pecinya yang mirip, malah batu alinya yang mirip. Tuh itu ya, karena apa? Karena perkumpulan itu mempengaruhi. Makanya kita pun kalau ingin istiqomah, cari orang-orang yang bisa memberikan efek istiqomah. Yang terakhir kata para ulama, ikhtiar kita ingin istiqomah bi an ta'taqida annal mauta qaribun wa kulla a'malin sayuhasabu 'alaiha. Kita ini harus yakin, seyakin-yakinnya, tidak hanya basa-basi di mulut Pak ya. Yakin kalau bentaran lagi kita mau mati Pak. Bentaran lagi, bukan besok, bentaran lagi. Kalau bentar tuh berarti semenit, 2 menit lagi. Selalu menyadari bahwa mati itu bisa mendadak datang ke kita. Sadar betul, gak ada jaminan nanti setelah Isya kita masih hidup, gak ada jaminan Pak. Tiba-tiba diumumin aja di mana tuh? Musola, ada nggak yang begitu Pak? Ah ya Allah, tadi padahal di majelis taklim, tadi padahal nongkrong kita di pos ronda,
pagi-pagi sudah di keranda, sama-sama rendah gitu ya, ronda di keranda gitu kan, nggak pernah tahu, padahal orangnya sehat, padahal orangnya wah udah. Tapi mati itu bisa datang, al mautu fuj'ah, bisa datangnya mendadak. Nah kita kalau yakin betul bahwa mati kita itu mendadak bisa datang kepada kita, wa kullu a'malin sayuhasabu, dan setiap yang kita lakukan di dunia ini pasti diminta pertanggungjawaban. Ini minimal Pak bisa menggairahkan kita ibadah. Kalau ingat mati itu Pak, udah kalau ingat mati, maka kita kalau habis nganterin orang meninggal Pak ke rumah gimana? Nyetel disco apa Pak? Ke rumah tuh Pak habis nganterin orang meninggal, apalagi yang meninggalnya masih muda sehat. Kira-kira ada pikiran gak ya Allah, kita juga kayaknya nanti seperti itu. Orang yang sudah nganter orang mati itu biasanya rada soleh lah gitu Pak ya. Gak soleh banget, rada soleh. Setelannya udah murotal aja di rumah. Ya, lagu-lagu disco dihapus gitu. Ada perubahan itu Pak, baru nganternya orang. Nah jadi kenapa? Karena ingat mati itu berpengaruh kepada perilaku kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, yang biasanya rajin jamaah itu anak muda apa yang tua Pak? Biasanya kalau di musola syariah, ini dibilang tua juga masih muda Kang Redi ya. Ini mayoritas yang biasa nongkrong di masjid, sholat 5 waktu berjamaah dijaga, biasanya yang muda apa yang tua kira-kira? Kebanyakan ini berarti yang tua-tua ini ya, atau mengaku tua, ya udah pensiun, udah 60, itu yang rajin-rajin sholat jamaah, yang rajin majelis taklim, itu yang tua-tua, yang sudah, aduh udah sesek lah pokoknya, udah sesek kita. Nah pertanyaannya, kenapa yang tua lebih bisa istiqomah di masjid? Yang muda masih nongkrong di pinggir jalan, masih main gitar barangkali, masih nyari duit bak-bik-bak lupa majelis taklim. Kira-kira apa Pak? Karena orang tua itu bayangannya bentaran lagi kita ini mau dijemput. Bentaran lagi mau dijemput. Coba Bapak yang sudah umur 70, kira-kira masih ada nggak gairah untuk apa sih? Kira-kira apa gairahnya udah? Ya udah sholat 5 waktu, sholat ibadah mahdoh, maksudnya mahdoh terus ibadah terus. Karena annal mauta qaribun, dia yakin bentaran lagi bakal mati. Makanya gairah ibadahnya meningkat. Dia nggak mau sholat duhur nggak berjamaah, dia nggak mau malamnya lewat tahajudnya, karena ngerasa jangan-jangan besok kita sudah mati. Bisa nggak nih yang umurnya 40 pikirannya begitu Pak? Yang umurnya 18 tahun kayak semangatnya orang tua yang kayaknya bentaran lagi saya mati. Bentaran lah, nggak nunggu besok, bisa jam nanti, bisa menit nanti. Kita cengengesan ketawa di sini sekarang, belum tentu minggu depan masih bisa ada di sini, kita nggak pernah tahu. Nah orang-orang yang selalu sadar, selalu meyakini bahwa mati itu bisa datang kepada dirinya kapan saja, bisa mendadak dengan sebab yang kadang tidak masuk akal, tidak pakai sebab malah ya, itu insya Allah akan menggairahkan dia untuk istiqomah dalam beribadah. Itu mudah-mudahan sekali lagi kita oleh Allah bukan hanya disemangatkan ibadah, disemangatkan hadir ke majelis taklim, tapi juga diberikan istiqomah duduk hadir ke majelis taklim. Amin ya rabbal. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Halaman berapa ini? Halaman 4 kalau di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal yang pertama ya, pembahasan yang pertama yaitu fi mahiyyatil ilmi, menjelaskan tentang haqiqatil ilmi, hakikatnya ilmu. Tentang pengertian ilmu, tentang hakikatnya ilmu. Wal fiqhi, utamanya ilmu fikih, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu fikih. Jadi sebelum membahas yang lain, Syekh Ibrahim Az-Zarnuzi, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini ngebahas dulu tentang ilmu dulu, utamanya ilmu fikih yang perlu dibahas sebelum nanti bagaimana cara mendapatkan ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, talabul ilmi faridatun
ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini hadis yang populer ya, masyhur. Tadi Kang Redi sudah juga membaca itu ya. Qala Rasulullah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bahwa kata Rasulullah Nabi kita, talabul ilmi, mencari ilmu, berusaha mencari ilmu itu fariidatun, sangat wajib artinya. Bukan wajib lagi, sangat wajib. Makanya ada tak tuh, bukan tolabul ilmi fardun, tapi faridatun. Taknya namanya tak mubalaghah kalau dalam ilmu pesantren. Tak yang menunjukkan makna sangat. Berarti artinya apa? Mencari ilmu itu sangat fardu, sangat wajib. Siapa? Laki-laki Islam, perempuan Islam, tidak ada bedanya. Semuanya wajib nyari ilmu. Urusan paham, urusan tidak, urusan nanti. Yang penting nyari aja dulu. Insya Allah biasanya kalau orang nyari dapat, Pak. Kalau udah nyari biasanya ada nyari utangan, Pak. Ya mungkin tetangga sebelah nggak ngasih, tetangga depan nggak ngasih, dapatnya di sono tetangga yang dekat Cikarang misalnya, Pak. Udah muter-muter dapat. Ya, nyari kerjaan mungkin sehari nggak dapat, 2 hari tidak dapat, 3 minggu, ya setahun kemudian bisa dapat. Yang penting nyari. Makanya ilmu pun begitu. Kalau udah nyari biasanya dapatnya ada yang 50%, ada yang disampaikan guru dari A sampai Z paham semua, ada yang disampaikan A, B udah nggak kuat, meledak Pak gitu ya, udah nggak kuat. Nah ini tolabul ilmi hukumnya wajib kata Rasulullah, mencari ilmu. I'lam, ya kata Imam Zarnuji, i'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimat talabu kulli ilmin. Nah ini harus dipahami hadis ini. Kata Imam Zarnuji, ketahuilah bahwa tidak semua ilmu wajib dicari. Tidak semua ilmu, walaupun perintah nabinya carilah ilmu, tidak semua ilmu wajib dicari. Tidak. Mengapa tidak semua ilmu wajib dicari? Ilmunya terlalu banyak, Pak. Ilmu itu seabrek-abrek. Betul gak, Pak? Bapak nyetel YouTube jam berapa ini nanti? Jam 8 sampai jam 8 pagi masih ada gak ilmu itu di YouTube itu? Searching, nyari apa, informasi apa, sampai pagi gak bakal habis ilmu, Pak. Bapak ngaji dari usia 30 sampai umur 100 tahun gak bakal habis. Ada terus ilmu itu. Makanya kalau ilmu semua dipelajari, ada ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan dalam hidup itu. Tidak terlalu kita butuhkan. Makanya la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kullu ilmin, tidak usah mempelajari semua ilmu, tidak wajib. Makanya kata Imam Ali, al ilmu aksar wal umru aksor. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ilmu itu banyak, cuma sayang umur kitanya pendek. Umur kita tuh pendek. Ya itulah 60, 70 itu kalau nyampe, Pak ya. Ilmunya seabrek-abrek, umur kitanya pendek. Gitu ya. Makanya fata'allam ahamma fal muhim. Cari ilmu yang penting-penting saja kata Imam Ali. Nah, gitu ya. Yang penting-penting saja, yang bisa memungkinkan diamal. Bapak jangan mencari ilmu yang wah sampai mumet, boro-boro ngamalin nantinya. Cari ilmu-ilmu yang ringan, paham, bisa diamalin, bisa diistiqomahin. Beres sudah, Pak. Tuh ya. Gitu. Nanti ilmu apa jadi yang harus kita pelajari, yang wajib kita cari? Nah, kata Imam Zarnuji, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Yang wajib kita cari hanyalah ilmu namanya ilmu hal. Yang wajib kita cari namanya ilmu hal. Jadi ilmu itu ada 2, Pak ya. Ada ilmu hal, ada ilmu ghairu hal. Nah, gitu ya. Ilmu hal, ada ilmu ghairu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu ilmun yahtajuhul mar'u fi waqtihil hali. Jadi ilmu ya yang dibutuhkan oleh kita setiap hari. Ilmu hal.
Ilmu hal itu ilmu yang dibutuhkan kita setiap hari dan seketika bisa diamalkan. Enteng amalinya. Ilmu yang kita butuhkan setiap hari dan seketika kita bisa mengamalkan. Contohnya apa yang tiap hari kita lakukan, Pak? Sebagai seorang yang muslim, setiap hari yang kita amalkan apa, Pak? Sholat. Ini kan sholat tiap hari. Sholat wajib saja 5, qobliyah ba'diyahnya ada semua, belum yang lainnya, tahajudnya. Wah, itu tiap hari kita sholat. Nah, sholat ini namanya ilmu hal, ya. Maka ilmu tentang sholat sajalah yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu sholat ini ilmu yang penting sekali. Kenapa penting? Karena tiap hari kita sholat. Apalagi yang tiap hari, Pak? Sodako? Tiap hari, Pak, sodako? Sodako materi mungkin seminggu sekali lah ya. Tapi sodako-sodako lain bisa. Misalkan lagi baca Quran, ya, insya Allah tiap hari walaupun 1 ayat 2 ayat kita baca. Maka ilmu Quran itu namanya ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan oleh kita dan setiap hari kita amal. Hanya ilmu-ilmu itu, Pak, yang wajib pelajari. Jadi kita harus cerdas, Pak. Ini ilmu ini wajib nggak dipelajari? Kayaknya buang-buang waktu nih. Bapak umur segini masih mempelajari ilmu nuklir. Penting nggak Pak ilmu nuklir, Pak? Sampai kajian gitu ke apa tuh yang nuklir di mana, Kang Redi? Rusia sama siapa tuh? Putin, ya, ngobrol sama Putin. Kim Jong Un diajak ngobrol. Kira-kira penting nggak, Pak? Ilmu nuklir itu penting nggak kira-kira? Bisa penting sih, mungkin penting, Pak, ya. Tapi tiap hari diamal buat apa nuklir itu? Nah, itu makanya ilmu nuklir silahkan dipelajari, tapi kalau nggak dicari tuh nggak dosa kita, Pak. Karena bukan ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu nuklir, atau mungkin Bapak belajar tentang ekonomi global. Ngerti nggak Pak ekonomi global ini? Ini apa ini? Maksudnya ekonomi global itu buat apa? Di usia Bapak misalkan usia 70 tahun masih menekuni ilmu ekonomi global. Ya bisa saja perlu, Pak, ya. Tapi bisa nggak tiap hari diamalkan tentang saham gitu ya, naik turunnya, tentang kurs rupiah misalkan ya. Sementara Bapak sudah tidak main begituan, Pak. Mungkin yang anak muda masih, Pak, ya. Ini untuk kita-kita yang sudah di usia sepuh, rasa-rasanya tidak terlalu penting ya. Rasa-rasanya tidak terlalu penting ilmu nuklir, ilmu bikin senjata misalkan. Untuk apa misalnya? Kalau dipelajari monggo kalau masih kuat, Pak, ya. Tapi dahulukan dulu kata Imam Ali, fata'allam al-aham, yang paling penting dulu. Yang setiap hari kita amal, sholat benar-benar dipahami ilmu sholat, ilmu ikhlasnya dipelajari, ilmu khusunya benar-benar dipahami, ilmu istiqomah dalam sholatnya dipahami sampai benar-benar matang sholatnya. Nah itu ya, itu namanya ilmu hal. Itulah ilmu-ilmu itu yang wajib dipelajari. Jadi harus cerdas, Pak, ya. Jadi walaupun Bapak kemana-mana ngaji monggo, tapi harus dipilah-pilih mana ini yang harus saya perdalam ilmu ini. Gitu ya. Nah, kalau ilmu ghairu hal, ilmu yang sifatnya pelengkap. Ilmu pelengkap kayak ilmu tib, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran wajib nggak kita mau pelajari? Tidak wajib. Tapi kalau mau belajar ya monggo. Gitu ya. Ada orang minatnya ke ilmu dokter, monggo silahkan. Setelah ilmu halnya dipelajari dulu. Jadi kira-kira sudah jadi santri dulu, sudah jadi ustadz dulu, baru belajar ilmu kedokteran, gitu ya. Ada orang terjun ke ilmu kedokteran, belum ngerti sholat, belum ngerti wudhu, belum ngerti. Nah ini berarti meninggalkan yang wajib, mengejar yang tidak wajib, tertipu dia. Sama. Nah silahkan, bukan berarti nggak boleh ilmu kedokteran. Anak-anak Bapak silahkan. Ya belajar ke kedokteran, ekonomi, filsafat Islam misalkan. Tapi sebelum berangkat ke sana, didik dulu ilmu sholatnya, didik dulu tauhidnya. Jadi tertib gitu, Pak, ilmunya tertib. Jadi yang wajib dulu, yang tidak wajib lalu diamalkan. Nah ini ilmu kedokteran, ilmu astronomi gitu, Pak, ya, dan macam-macam. Ya itu silahkan dipelajari. Wa afdalul amal hifdzul hal, dan sebaik-baiknya amal perbuatan kita itu ada apa? Menjaga ilmu hal.
Menjaga sholat itulah ibadah yang paling baik. Menjaga tahajud itu yang baik. Menjaga sodaqah terus istiqomah pada ibadah-ibadah hal itu adalah afdolul a'mal. Ya walaupun dua-duanya Pak ya. Jadi kita sekarang sudah bisa tahu membedakan mana ilmu hal, mana ilmu ghairu hal. Ya. Kalau dua-duanya dipelajari gimana? Ya monggo silakan. Kalau mampu, kalau kuat. Tapi kalau salah satunya saja dahulukan ilmu hal, karena dua-duanya juga penting Pak. Ilmu dunia penting nggak Pak? Cara nyari duit nih supaya gampang, supaya halal penting juga. Karena dunia ini menjadi wasilah untuk kehidupan akhir. Silahkan ilmu ekonomi, ilmu nyari duit yang halal, yang barokah gimana caranya dipelajari silahkan. Setelah ilmu hal dipelajari secara maksimal. Karena dua-duanya penting. Man arodan dunia ya fa'alaihi bil ilmi kata Rasulullah. Kalau ingin sukses dunianya ya ilmu. Man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Semua ilmu kuncinya. Nah, jadi ilmu dunia dikuasai, ilmu akhirat dikuasai, nanti sa'adah fidaro ini di dunia enak, di akhiratnya enak. Jadi pengennya kita kan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu ya, di dunia baik, di dunia enak, di dunia, dan enak ini jamaah sekalian tidak melulu banyak harta, tidak melulu Pak ya, tidak melulu banyak harta. Ada orang yang nikmat ketika banyak harta, tapi jangan dianggap Bapak Ibu sekalian yang tidak punya harta hidupnya nggak enak, jangan dianggap begitu. Mereka pun yang tidak punya harta banyak cukup bisa jadi bahagianya lebih daripada kita yang banyak harta. Karena tolak ukurnya bukan di harta, mungkin di ketenangan, di merasa cukup. Itu juga hidupnya lebih nikmat gitu ya. Ada orang berilmu misalnya, katanya orang berilmu diangkat derajatnya. Berarti derajat itu ya derajat dunia, derajat akhirat. Kok dunianya morat-marit gitu Pak ya? Tahu morat-marit nggak Pak? Kok dunianya pas-pasan aja, nggak punya apa-apa. Kita jangan menganggap bahwa orang yang berilmu itu hidupnya sengsara ketika tidak punya harta. Oleh Allah diberi kebahagiaannya bukan di harta kalau orang berilmu Pak, di mudzakarah. Membaca kitab itu ya, kata para ulama, nikmatnya ngalahin orang yang duduk di singgasana dari emas dan perak. Nikmatnya, karena kan kalau bahagia itu kan rasa Pak ya, rasa. Jadi ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah ketika di harta, di makanan, di ilmu ya. Ada orang Pak ketika diajak makan-makan gratis, apa bahasa di sini makan gratis itu? Ditraktir Pak ya. Gratis. Diajak ke restoran gratis. Ada orang puasa nggak mau ngebatalin puasanya Pak. Ini nggak, kita menganggapnya gimana nih? Lah ini orang gimana ya? Ini ada gurami, ada apa tuh? Kata kita makan enak tuh, gurami, udah gurami gratis pula, pulangnya bisa dibungkus, enak banget itu kan. Tapi ada orang yang ketika diajak kebetulan hari Senin dia puasa. Menurut kita sih kasihan banget itu orang ya, ngebela-belain puasa ngapain? Tapi menurut orang yang berpuasa justru tidak makan hari itu nikmat yang luar biasa. Gitu Pak ya. Gitu. Jadi bisa jadi mereka yang tidak makan gurami sama kita, gerami itu hatinya pun sama nikmat kayak kita, karena dia sudah merasakan nikmatnya lapar, akhirnya manggil-manggil Allahnya sering. Orang kalau lapar tuh ke Allah Pak, koneksinya tuh Pak ya. Nah ini yang merasa lemah gitu. Begitu juga orang yang berilmu. Kenapa tidak hartanya tidak banyak? Kenapa hidupnya seperti susah? Seperti bisa jadi orang-orang yang berilmu yang tidak diberikan kelebihan harta oleh Allah, dia nikmatnya bukan di harta, tapi nikmatnya melihat anak yang soleh, melihat anak yang nurut, istri yang solehah. Nikmatnya di situ, tenang hidupnya, gitu ya. Makanya Nabi Musa dalam kitab Al-Mustatraf ya, Syekh siapa itu kitab Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadraf, kitabnya Syekh Syihabuddin Muhammad bin Ahmad, itu diceritakan di kitab itu Nabi Musa sempat bingung Nabi Musa bingung. Kenapa? Saya kalau mikirin orang di sekeliling saya, orangnya pinter miskin, orangnya bodoh kaya, kok bisa gitu ya? Orangnya ahli ibadah miskin, yang gak ibadah kaya-kaya.
Gitu ya. Bingung saya ini. Kenapa orang dosen, profesor, motor aja nggak punya, tapi ada orang yang nggak lulus SD jadi bos. Banyak nggak Pak gitu Pak? Nabi Musa lihat fenomena di lingkungannya, bingung. Kok bisa-bisanya orang berilmu, hartanya morat-marit, nyari buat makan aja susah. Ya, ditegur sama Allah. Nah, Nabi itu kalau ada pikiran-pikiran begitu langsung aja ya. Kata Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, atadri ya, atadri lima rojaktul ahmak. Kata Allah, Musa, kamu pengen tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa saya memberi rizki yang banyak kepada orang yang bodoh? Kenapa saya memberi rizki yang banyak kepada ahli maksiat, sementara yang pinter-pinter rizkinya pas-pasan? Ya. Lima darajatul ahmak. Orang-orang ahmak tuh kumprung. Ya, kumprung tuh apa? Kumprung tuh. Kumprung ya. Gendeng atau orang-orang yang kurang baik lah. Orang-orang akhlaknya nggak baik, ya. Jarang sholat tapi kok rizkinya melimpah. Dan engkau bingung. Apa kata Nabi Musa? La ya Rabb, saya tidak tahu, malah saya bingung. Kata Allah, apa rahasianya orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jahat sekalipun rezekinya dilancarkan, kemudian yang pinter, yang ahli ibadah rezekinya seperti diseretkan. Kata Allah, liya'lamal aqil anna talabal ilmi anna talabar rizki laisa bihtiyalin, agar kalian tahu bahwa pemberi rizki itu adalah saya. Yang mendatangkan rizki itu bukan ilmu. Agar kalian tahu, sadar, kepinteran itu tidak akan mendatangkan rizki. Ya, pinter nggak mendatangkan rizki, bodoh tidak akan menutup rizki. Jadi siapa pemegang kendali rizki itu? Allah. Agar tahu semua rizki itu yang megang saya, bukan profesor, bukan orang pinter, bukan ulama, gitu ya. Agar kalian sadar bahwa pengatur rizki adalah saya, bukan usaha, bukan ilmu, bukan kesalehan, gitu ya, bukan kesalehan, gitu. Jadi kita jangan aneh ya, artinya Pak ya, jangan aneh kalau ada ahli ibadah rizkinya kok pas-pasan, kalau ada orang berilmu ahli majlis taklim. Karena apa? Ilmu yang kita dapat itu nggak bisa mendatangkan rizki Pak. Yang mendatangkan rizki adalah kebaikan Allah kepada kita, gitu ya. Makanya kata Imam Ali, in jarrat ya, in jarrat al-zaqu bi albabin wal ukul. Kalau rizki itu datang karena ilmu kita Pak. Kalau rizki itu datang karena kerja keras kita, karena ilmu kita, karena kepintaran kita, lam ta'is bahaim wal hamqa, maka tidak ada satupun hewan yang hidup di dunia. Kalau rizki itu datang karena kecerdasan, karena ilmu, karena kepintaran kita Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada satu hewan pun yang hidup di dunia. Karena pasti hewan gak dapat rizki. Kenapa? Ya orang hewan gak punya ilmu Pak. Betul gak Pak? Kenapa hewan bisa dapat rizki? Ya karena kebaikan Allah, padahal dia tidak berilmu. Wal ahmak, orang-orang bodoh, orang-orang yang maksiat pun akan mati kalau alasan Allah memberikan rezeki karena ilmu. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi kalau rezeki itu diberikan oleh Allah karena ilmu kita, karena pinternya kita misalkan, maka semua hewan tidak ada yang hidup, semua orang bodoh tidak ada yang hidup. Karena mereka tidak punya ilmu. Tapi kenyataannya bagaimana? Yang bodoh hidup, malah rezekinya lebih bagus dari kita. Hewan pun hidup. Itu artinya apa? Rizki itu datang kepada kita, nggak ngelihat punya ilmu kita, bahkan yang maaf cacat sekalipun nggak punya ikhtiar apa-apa, rizkinya datang, gitu ya. Nah ini bahwa kembali lagi pada pembahasan ini, bahwa ilmu itu yang wajib adalah ilmu hal, yang tidak wajib ghairu hal. Kita harus bisa memilah-milih mana yang harus kita dahulukan, mana yang tidak. Yuftaradu ala muslimin talabu ilmi ma yaqau lahu fi alihi fi ayyi halin kana.
Maka setelah kita paham kata Syekh Zarnuji mana ilmu-ilmu yang harus diprioritaskan, maka kita harusnya lebih bijak, lebih tahu ilmu-ilmu apa yang harus dicari. Contohnya kata beliau, la budda lahu minas salat fayuftaradu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi salatihi. Kalau kita sudah bisa menentukan, oh salat ini adalah ilmu hal, maka ilmu yang berkaitan dengan sholat hukumnya wajib. Apa yang berkaitan dengan sholat? Wudhu, Pak ya. Bagaimana mempelajari ilmu wudhu? Wajib, karena sholatnya wajib, gitu ya. Bagaimana kita menutup aurat? Sholat itu tidak sah kecuali dengan menutup aurat. Maka membeli bajunya pun hukumnya wajib, karena bisa menyempurnakan ibadah sholat. Jadi ilmu hal yang kita pelajari, wajib juga pelajari ilmu-ilmu yang bisa mendukung ilmu hal tersebut. Kayak sholat, Pak ya, hukumnya wajib. Sempurnanya sholat dengan apa? Dengan wudhu, dengan tertutup aurat, dengan masuknya waktu. Kan syarat sholat itu kan harus masuk waktu. Maka ilmu tentang masuknya waktu harus tahu, gitu ya. Hukumnya wajib ya. Walaupun sekarang mah enak, Pak, ada kalender, ada apa tuh, waktu sholat di HP juga udah diingetin sama adzan. Adzan jam 12 bunyi langsung dimatiin kan, Pak ya? Apa langsung ngambil apa tuh? Kalau adzan lagi gelelengan, adzan dur dimatiin apa langsung wudhu kira-kira? Nah gitu ya. Yang bikin kita, yang matiin kita. Kayak ada agak nyesel-nyeselnya ada adzan tuh ya. Lagi kumpul sama teman-teman di warteg, ya terdengar adzan sah-sah kita udah, waduh panik ya. Kayak malu gitu kalau ada dengar adzan di HP kita tuh ya. Nah ini ilmu-ilmu yang menyempurnakan ibadah kita, maka juga hukumnya Jadi prinsipnya begini, kata Syekh Zarnuji, ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Ya, setiap sesuatu yang menjadi penyempurna wajib, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib, gitu ya. Orang haji ya harus punya uang, maka hukum mengadakan uangnya wajib, karena hajinya juga wajib. Badan harus sehat, maka berupaya agar badan kita sehat juga adalah wajib kalau mendukung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang jadi pedagang, maka ilmu dagangnya pun harus diperhatikan. Bagaimana hukum jual beli, bagaimana macam-macam yang berkaitan dengan dunia perdagangan kita. Jadi jamaah sekalian, singkatnya bahwa mencari ilmu perintahnya harus dicari kata Rasulullah, tapi tidak semua ilmu yang wajib kita pelajari, hanya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang setiap hari kita butuhkan, kita amalkan, dan bisa setiap hari kita kerjakan. Salah satu contohnya adalah sholat, ilmu Quran, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan ibadah yang terbaik kata Syekh Zarnuji adalah menjaga ilmu hal, mengamalkan ilmu hal, gitu ya. Ibadah terbaik itu apa? Menjaga ilmu hal, mengistiqomahkan ilmu hal, mengistiqomahkan sholat, mengistiqomahkan baca Quran, mengistiqomahkan sholat malam, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah itu barangkali jamaah kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi harus dipilah-pilih lagi, Pak ya, ilmunya harus dipilah-pilih. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Monggo. Jadi gini Ustaz, kita ngaji di Musola Asyariah kurang lebih hampir 15 tahun ya. Alhamdulillah. Banyak ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita. Pertanyaan saya gini Ustaz, ya, kiat-kiatnya agar ilmu yang kita dapatkan itu manfaat, barokah, dan bisa kita amalkan tiap hari Ustaz. Terus gini Ustaz, kadang kita tahu ilmunya Ustaz, cuma kita berat
Betul, Yang betul. ribet itu apa Pak Ustaz? Contoh gini Pak Ustaz. Saya pernah dengar dari guru-guru kita Pak Ustaz. Kalau kita sholat pakai siwak, itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan sholat tanpa siwak. Kita bawa HP sanggup, Betul. bawa rokok kita sanggup, misalnya gitu, Betul. kan. Bawa siwak yang beratnya cuma nggak nyampe sekilo, kita Berat. gitu. Jadi saya minta gitu Ustaz, minta kiat-kiatnya agar kita itu belajar ilmu, dapat ilmu dari guru kita bisa barokah dan bisa kita amalkan Ustaz. Kiat-kiat agar ilmunya manfaat, gampang mengamalkan ilmu, enteng gitu ya. Nah ini orang itu nanti ya selalu harapannya itu ilmu yang didapatkan itu bisa bermanfaat. Manfaat itu nanti dua ya, diamalkan oleh kita sendiri ya, atau tidak diamalkan tapi diajarkan sama orang lain, itu juga manfaat. Jadi manfaat itu nanti prakteknya ada dua Pak ya. Jadi diamalkan oleh pribadi kita ya, atau diajarkan kepada orang. Karena tidak semua, saya sendiri Pak, yang disampaikan belum tentu saya kerjakan. Saya nyuruh jamaah ayo sodako, saya belum tentu ahli sodako. Tapi saya sudah dicatat mengamalkan ilmu ketika mengajarkan ilmu. Jadi kita harus memperluas pemahaman mengamalkan ilmu itu, bisa kita mengamalkan sendiri atau mengajarkan kepada orang lain. Jadi ketika kita tahajud nggak bisa nih, padahal guru-guru kita tahajud kalau bisa dipaksain, belum bisa, minimal ke anak, sampaikan ke istri kita, Bu tahajud ya Bu ya, ayo bareng-bareng kita tahajud. Kitanya bablas terus, tapi kalau kita jam 3 matanya ngeliap gitu, istri kita sudah pakai mukena, anak kita sedang tahajud, itu sudah mengamalkan ilmu Pak Eko ya. Itu memahami dulu bahwa mengamalkan ilmu itu bisa kita sendiri yang mengamalkan atau mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana supaya ilmu ini kita sendiri yang mengamalkan, tidak berat. Nah, gitu ya. Kalau berat sih pasti semua berat ya. Mencarinya saja sudah berat Pak ilmu itu. Nyarinya aja, ya Allah capek ini. Selonjoran udah berapa kali kita ini. Setengah jam aja, Masya Allah beratnya luar biasa. Gitu ya. Maka harus disadari juga bahwa mengamalkannya justru lebih berat. Nah, gitu lebih berat. Ini kata para ulama, banyak ikhtiar yang memang dari awalnya ilmu manfaat itu dari awalnya memang bikhulusin niyah kata ulama. Dari awalnya memang kita berangkat dari rumah nyari ilmu tuh Pak, bikhulusin niyah, nggak macem-macem niatnya. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari ketika kita melangkahkan kaki dari rumah, mau nyari apa ke majelis ilmu kita, gitu ya. Jadi berangkat menata dulu kalau ingin ilmu manfaat. Kita pasang niatnya yang baik ketika nyari gak macem-macem lah, gampangnya ikhlas tuh niatnya gak macem-macem. Saya lillahi ta'ala mau nyari ilmu Allah karena nurut perintah Allah, tik gitu aja udah. Nanti beda Pak, orang yang niatnya ikhlas itu nanti oleh Allah dibimbingnya gampang ngamalin ilmunya, bi khulusin niyah itu ya. Nah jangan-jangan gitu Pak ya, ini jangan-jangan gitu ya, kita buat ngoreksi diri kita. Pertanyakan kepada diri kita, selama 15 tahun, selama 10 tahun melangkahkan ke sini, ada nggak niat-niat yang agak melenceng kira-kira? Ada nggak pengen penghargaan manusia, pengen dijempolin sama orang? Ada nggak? Itu dulu kata beliau, khulusun niyah. Jadi qabla ayyahuto, sebelum melangkahkan kaki, coba dipasang dulu niatnya. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, in will khair fa innaka la tajalu bi khair ma nawaital khair. Kalau orang berangkat ngaji sudah niatnya baik, maka setelah dapat ilmu akan dibimbing gampang melakukan kebaikan. In will khair syaratnya. Pasang dulu niatnya yang baik. Ya ini udah ke hati Pak soalnya ya. Karena insya Allah pengen banget Pak Eko ya. Waduh, kalau ditulis sudah jadi kitab mungkin ini Pak Eko. 15 tahun berarti dari 2000 berapa tuh ya? 2010. Masya Allah kita bisa kitab karangan Pak Eko, karangannya Pak Red bisa jadi. Kalau dibikin kitab, tapi kok kayaknya berat terus. Ya itu salah satu rahasianya kata Imam Ahmad bin Hanbal, in will khair.
engkau akan terus melakukan kebaikan, termasuk kebaikan mengamalkan ilmu, manawaital khair, selama berangkat ke majelis ilmunya niatnya baik. Ini di sini aja kita udah mulai jangan-jangan di sini penyakitnya nih ya. Jangan-jangan di sini. Nah, makanya ayo besok ya udah, yang udah nggak bisa diulang Pak ya. Mulai ditata lagi. Saya ngaji ke mana, ke ustadz mana, ke kiai mana, ke habib mana, pasang dulu niatnya yang baik, karena menentukan kualitas amal nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu ikhtiarnya ini agak berat juga ya. Ayyakula birizkil halal. Nah, ini yang kita makannya juga harus selektif Pak ya. Jadi ilmu itu nggak mau Pak, nggak mau menolak datang ke hati kita, boro-boro mengamalkan kalau apa? Kalau rizki yang di perut kitanya kurang halal, subhat apalagi halal haram apalagi. Memang didukung oleh makanan, rizki juga harus baik ya, karena kalau yang masuk baik nanti keluarnya pun yang baik-baik. Bisa jadi rizki kita bisa jadi Pak ya penyakitnya macam-macam. Nah, kemudian yang ketiga, kata para ulama, bi ayyahtarima suyukhahu, ya, memuliakan guru ya. Memuliakan guru itu bukan pas ketemu salam aja, bukan ya. Jadi memang hatinya memuliakan guru tuh hati ya. Nah, hati itu nanti ekspresinya bisa salaman dicucup Pak ya. Jangan salaman dicucup hatinya kemana-mana kita ya. Itu. Jadi memuliakan guru itu silakan dicucup tangannya, dimuliakan gurunya, tapi hatinya benar-benar ihtiram. Itu tuh benar-benar beliau ini mulia, beliau pembimbing kita. Yang nuntun saya beliau, Allah hakikatnya, tapi melalui guru-guru ini. Jadi tidak hanya cukup tangan cucup, tapi hatinya nggak ada ta'aluk, apalagi sampai hatinya suudon kepada guru. Jangan-jangan guru saya ini ilmunya dari mana ini? Wah, udah sanad ilmu ini dia dulu mondok gimana sih kayak, wah udah kemana-mana. Kan kita takutnya ada pikiran-pikiran yang mengganggu, mempertanyakan ilmu guru kita. Misalkan guru kita ini sebenarnya jadi banyak memikirkan, jadi termasuk suudzon kepada guru gitu ya. Ya memang yang paling enak sih yang dipaksa, emang nggak ada lagi. Teorinya seabrek-abrek juga kalau nggak dipaksa ngamalin ya memang agak susah. Tapi minimal kata para ulama, niat dulu dari pasangnya yang baik, ditata lagi kita niat ke majelis ilmu seperti apa, nyari ilmunya bagaimana. Yang kedua, sedikit-sedikit rezekinya harus selektif, yang nggak jelas-jelas dan yang jelas masih banyak, mending kita utamakan yang jelas rezekinya. Kemudian benar-benar hatinya mengagungkan guru ya, tidak hanya fisik kita yang menundukkan kepala, tidak hanya, tapi biasanya menundukkan kepala itu ya memang dari hatinya sudah memuliakan ya. Jadi apa tuh kata nanti ada di Ta'limul Muta'allim itu, ma wasala illa bihurmat wala saqata man saqata illa bitarkil hurmat. Tidak akan hancur seseorang pencari ilmu kecuali dia meninggalkan hormat kepada guru. Masaqata man saqata illa bitarkil hurmat. Jadi kegagalan kita mengamal ilmu itu karena kebanyakan, kata Syekh Jarnuji, karena sedikitnya memuliakan kita kepada para guru. Salah satunya Pak ya, nanti sebenarnya masih banyak. Itu barangkali Pak Eko ya, kurang lebihnya seperti itu. Monggo bareng-bareng kita menata hati ya, mengagungkan guru dan selektif dalam rezeki yang kita dapatkan. Yang lagi barangkali yang lain. Boleh kita kalau mencari ilmu ya, pilih guru gitu. Nanti di sini ada ya. Ini perlu dijawab apa udah malam ini ya? Ada di sini faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabat. Bab menjelaskan bagaimana guru yang harus dipilih. Nanti ada, tunggu tanggal mainnya aja ya. Bagaimana nih? Soalnya kalau jelasin gini nanti, iya, nanti setelah ini nih, nanti setelah hakikat ilmu kita niat mencari ilmu kayak gimana. Nanti bab ketiga faslun fi ikhtiyari ilmi, pasal menjelaskan tentang ilmu apa yang harus dipilih kita, wal ustazi wasyarik, teman pun seperti apa. Kalau lagi nyari ilmu, teman yang kayak gimana yang harus kita temenin. Wal ustad, dan nyari teman ustad ya. Nanti ada as-sabur, al-aura ya, macam-macam syaratnya. Tapi memang harus dipilih. Ilmu guru itu harus milih.
yang bahasa kita mungkin sanad keilmuannya yang jelas gitu ya. Dia punya guru, gurunya punya guru sampai nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nanti ada pembahasannya tentang harus memilih guru dan kriterianya seperti apa guru yang boleh kita belajar di situ. Layak tidak dia menjadi guru kita gitu ya. Karena ketika salah gurunya, ya gurunya aja salah, gimana nanti kitanya gitu kan. Jadi penting sekali memilih guru. Kriteria apa? Kenapa? Guru itu menentukan nanti amaliyah murid-muridnya. Gitu ya Pak ya. Jadi sabar dulu nggak apa-apa Pak ya. 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Soalnya agak panjang. Soalnya syaratnya ada 4 atau 5 tuh ya. Kalau dibahas semua nanti yang udah masuk keluar lagi nanti. Gitu ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, bisa membahas guru-guru tipe apa yang kita pelajari, yang kita berguru kepada para beliau. Yang lain barangkali cukup. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.